Rana, Sebenarnya kami cukup suka dengan desain motor ini yang maksi banget jika dibandingkan dengan Lexi yang maksa banget. Apalagi kualitasnya. Kualitas Suzuki ya tidak usah diragukan lagi. Apalagi ini buatan India yang sudah terkenal dengan kekuatan di beberapa produknya. Headlamp dulu, kurang headlamp. Lampunya. Ah, itu apa yang pecah? Ya, malah plat nomor yang dipukul. Yang paling menarik adalah di bagian depan ini. Dari lampu utama, lampu sein hingga windshield yang sangat oke. Desain lampu belakang juga mewah dan futuristik. Kami sangat suka. Di bagian bodi belakang juga memiliki lekukan yang keren. Walaupun kekurangannya ini terlalu besar. Apalagi mesinnya yang hanya 125 cc. Nah, walaupun ini produk yang bagus dari Suzuki, yang sepertinya ada sedikit niat untuk comeback di tanah air, namun berhubung ini segmen hujat, tentu kita harus menghujat atau merosting motor ini. Kira-kira apa saja kekurangannya? Mari kita mulai. Sebelumnya, untuk yang belum tahu segmen hujat di channel ini, di video ini kami membahas dan mengkritik beberapa motor bahkan penggunanya yang menurut kami perlu dikritik dengan bahasa yang lumayan menyinggung. Jadi bagi kalian yang baperan bisa skip video ini atau tonton video lainnya, karena ada beberapa playlist lain yang mungkin kalian suka. Dan bagi kalian yang gak baperan, mari kita mulai. Kalau dilihat dari komentar di beberapa sosmed, peluncuran Burgman Street ini berbeda dengan Avenis yang mungkin 90% menghujat. Peluncuran motor ini sepertinya 50-50. 50% suka dan 50%-nya lagi tidak suka. Not bad. Now you. Karena memang desainnya yang masih masuk selera orang Indonesia, terutama di bagian deknya, yang sangat ramah dengan mama dan bapak-bapak buat ngangkut galon. Dengan desain dek yang lega ini tentu membuat motor ini sedikit aneh. Ya, seperti Vario Hydrocephalus. Ini kurang gagah kalau dilihat dari samping, walaupun di bagian depan sudah gambot. Seandainya saja ini dibuat dek punggung seperti NMAX, dengan bodi sebesar ini pasti akan lebih gagah. Tapi ya ini adalah Matic 125cc yang cocoknya dibandingin dengan Lexi yang bentuknya nggak jelas itu. Walaupun bentuknya udah keren kayak maxi scooter, namun motor ini tetap saja masih harus buka jok kalau mau isi bensin. Hal ini tidak jauh berbeda dengan Pitber rangka lunak yang akan sedikit malu jika di bagasi ada sempak. Sekali lagi, dengan bodi segagah ini sebenarnya ini akan lebih cocok jika motor ini memiliki kapasitas mesin 150cc ke atas. Ya, bodinya sangat bongsor untuk motor 125cc. Di bagian depan mungkin masih masuk lah. Yang cukup aneh dan obesitas adalah di bagian bodi belakang ini. Bodi bagian belakang ini sih 90% selera Vrindavan. Desain knalpotnya juga selera Jaipur banget. Desainnya nggak jelas, udah gede, pendek, peletakannya juga datar aja. Paling nggak agak ndangek karena ini benar-benar datar. Desainnya aja tuh yang seolah-olah nanjak. Dan yang sangat ketara Indianya ya ini, roda belakangnya mendelep kayak burung kedinginan. Apalagi yang punya burung obesitas, udah nggak kelihatan tuh burung. Namun untuk pasar Indonesia ini sudah lumayan karena ukuran rodanya sudah dibuat sama dengan bagian depan, yaitu 12 inci. Tidak seperti yang dipasarkan di India sana yang masih memakai ukuran 10 inci. Walaupun kalau dilihat ini juga masih terlalu kecil dan terlalu mendelep tertelan bodi bongsor. Gimana sih kaget?
Untuk mesin, walaupun motor ini maxi banget, tetapi kapasitas mesin dari motor ini masih seperti Matic entry level, yaitu 125 cc, yang juga masih berpendingin kipas angin. Ini jelas kalah jika dibandingkan dengan Lexi ataupun Vario. Walaupun sebenarnya mesin 125cc nggak perlu juga sih pakai radiator. Salah satu resiko memodifikasi motor kendaraan kalian. Contohnya seperti ini guys, menambahkan radiator seperti ini. Dan radiator ini nyeplos waktu di tengah perjalanan seperti ini guys. Tetapi ya seperti ada kelas tersendiri kalau sistem pendinginannya sudah radiator. Kalau kipas angin gini ya lagi-lagi sama kayak pit ember. Ember parah nih motor, emberin dong. Emberin. Tuh lihat tuh. Dah dia berhenti anjing bet. Untuk kunci kontak juga masih sistem kunci biasa, masih memakai anak kunci seperti ini alias belum keyless. Ini juga merupakan sebuah kekurangan dari motor ini, karena seperti yang kita tahu, kunci keyless akan lebih aman dari maling, tidak seperti kunci konvensional yang gampang dijebol. Jadi perlu hati-hati nih. Walaupun kabarnya motor Suzuki lebih aman dari maling, karena emang gak ada yang doyan. Nah, untuk harganya, kami rasa ini sudah cukup pas. Nggak seperti Avenis yang nggak tahu diri. Untuk harga 24 jutaan, ini sudah bisa bersaing dengan beberapa skutik tanah air. Tapi 24 juta itu harga ketika motor ini diluncurkan dan OTR Jakarta. Kalau banyak peminat bukan tidak mungkin bakalan naik. Apalagi kalau digoreng dan indenya panjang. Seperti yang sempat kami spill di video ini, kalau indenya terlalu panjang kemungkinan harganya juga akan seperti Suzuki Jimny yang harga bekasnya lebih mahal dari harga barunya. Karena kebanyakan orang lebih suka yang cepat daripada harus inden berbulan-bulan. Belum lagi sekarang ini orang-orang juga masih bingung di mana belinya motor ini nanti. Karena kan nah, kesimpulannya ini adalah motor yang cukup keren. Iya, cukup. Karena masih cukup banyak desain Indianya di motor ini yang belum bisa diterima beberapa konsumen di Indonesia. Makanya banyak yang bilang ini adalah motor JDM. Iya, JDM. Tapi bukan Japanese Domestic Market, melainkan Jaipur Domestic Market. Yang mana Jaipur ini adalah salah satu kota di India sana. Selain julukan JDM, motor yang baru lahir di Indonesia ini juga dijuluki Susi Kuah Kari. Bahkan dorayaki rasa panipuri. Hal ini karena ini adalah motor Jepang, tetapi desainnya Vrindavan banget. Oke, sekian video ini. Semoga bermanfaat dan salam kuch kuch hota hai. Kaki